Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda good listener? Semoga Anda sehat selalu dan juga tetap semangat ya menjalani hari. Di hari ini, di kesempatan yang kembali spesial ya. Karena pagi hari ini kembali kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan adakan radio talk. Dan telah hadir di studio Bapak Zul Akmal SKM MKes sebagai dari PPP KMI atau Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia ya. Selamat pagi Pak. Pagi Bu, terima kasih. Sehat-sehat Pak. Ya, sehat selalu. Nah, pagi hari ini katanya kita akan ngobrol tentang apa manfaat rokok ya. Kalau di posternya judulnya begitu ya, apa manfaat rokok. Tapi setelah mungkin nanti kita ngobrol, kita akan lihat sebetulnya ada nggak sih manfaat dari rokok itu, dan juga mungkin seimbang atau sepadan nggak sih dengan akibat yang ditimbulkannya ya. Nah, pagi hari ini kita bersama Dinas Kesehatan Kota Cimahi juga akan live di Instagramnya Dinkes Cimahi Care, kemudian juga live streaming kita di 929mixradio.com. Nah, untuk Anda good listeners yang juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar rokok, apalagi dengan tema yang cukup menarik ya, manfaat rokok gitu ya, Anda bisa sampaikan melalui 085161280929 ya. Boleh Pak Zul, kita mulai dengan kita bahas ya sebenarnya yang dimaksud rokok itu apa sih Pak? Iya, kalau secara umum saya rasa semua orang udah tahu ya Bu ya, rokok itu apa. Karena kan sering kali kita lihat dimanapun kita berada gitu kan, kita selalu melihat sebuah aktivitas yang sering dilakukan, terutama bagi orang-orang atau masyarakat ini adalah merokok gitu kan. Nah, tetapi secara definisi gitu kan, ini kan berbagai pandangan gitu kan, tetapi dapat disederhanakan bahwa rokok ini adalah sebuah gulungan silinder gitu kan, yang sangat tipis gitu kan, yang berisi tembakau. Nah, tembakau ini yang sudah dicacah pastinya, lalu dikeringkan dan dibungkus dengan sebuah kertas gitu. Nah, lalu rokok ini walaupun kita lihat prakteknya gitu loh secara nyata gitu kan, tetapi secara definisi lain juga gitu kan, rokok ini harus dinyalakan. Kalau nggak dinyalakan kan pasti nggak ada asapnya ya Bu ya gitu kan. Jadi yang dinikmati oleh para penikmat rokok itu asapnya ya Pak? Gitu. Karena kan kalau misal tidak dibakar kan rokok itu tidak bisa dinikmati gitu kan. Sehingga ini merupakan salah satu cara dalam mengkonsumsi rokok ini gitu. Sehingga rokok ini seperti tadi saya sampaikan bahwa berasal dari tembakau yang sudah dicacah dan dikeringkan, lalu dibungkus melalui sebuah kertas gitu. Lalu untuk penggunaannya menggunakan api yang dibakar gitu kan, sehingga untuk dihisap gitu sih Bu. Iya, itu sebenarnya pengertian dari rokok itu sendiri. Nah, kalau sekarang mungkin di di kalangan kita, terutama generasi-generasi sekarang ya, juga mengenal yang namanya rokok elektrik gitu ya. Nah, itu juga sama terkandung di dalamnya apa? Rokok elektrik pun sama prosesnya, tetapi dibakarnya bukan dengan api ya gitu kan, tetapi prosesnya di sini dibakar melalui sumber energi yang pemantik dalam baterai di situ Bu. Sehingga kan kita bisa lihat kan itu kan vape itu kan dicas gitu kan, sehingga ada listrik di sana yang ditampung melalui sebuah baterai yang ada dalam alatnya tersebut. Lalu juga untuk tembakaunya ini juga dibuat dalam bentuk sebuah cairan, sehingga untuk tembakau atau rasa-rasanya juga diberikan aroma-aroma seperti permen, buah-buahan gitu kan, sehingga untuk menarik lagi perhatian atau menarik pengguna baru ini untuk merokok gitu kan, dengan rokok elektrik ini. Nah, kalau di dalam rokok itu sendiri sebenarnya kandungannya apa sih Pak? Kalau kita berbicara rokok ya, walaupun hanya satu batang saja gitu kan, kalau kita lihat kan sebatang ini sebahaya apa sih gitu kan. Kadang ketika kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa rokok ini kan hanya sebatang aja kok, nggak banyak gitu. Tapi di dalam kandungan rokok itu terdapat 7.000 zat kimia
gitu kan. 7.000 zat kimia, dan perlu kita pahami bahwa 70 kandungan dalam rokok itu sangat berbahaya gitu kan. Akan menyebabkan permasalahan-permasalahan kesehatan seperti kanker maupun yang lainnya. Lalu ada kandungan itu namanya nikotin gitu kan. Ini kan menyebabkan kecanduan, Bu, gitu kan. Lalu juga kita mengenal ada kandungannya tar gitu kan. Ini akan memicu yang namanya kanker maupun akan merusak paru-paru. Serta juga ada karbon monoksida. Nah, ini kan mengurangi oksigen di dalam tubuh kita maupun di dalam darah kita. Karena sementara kalau semisal tubuh sangat perlu oksigen gitu. Karena kalau kebanyakan kemasukan zat-zat ini kan, oksigen ini kan semakin berkurang. Makanya ketika kita melihat bahwa orang merokok, kenapa sih baru jalan bentar ngos-ngosan gitu, terlalu lelah, capek gitu kan? Ya karena memang oksigen di dalam tubuhnya berkurang karena kandungan dari zat tersebut, gitu sih, Bu. Jadi tadi yang Bapak sebutkan ada yang paling berbahaya tuh nikotinnya, tarnya, kemudian karbon monoksidanya. Lalu kandungan lainnya ada asam aseptik, lalu juga ada naftalin, gitu kan, ada hidrogen sianida juga, Bu, gitu kan. Kita kan mendengar sianida kan sangat mematikan. Karena memang rokok ini lama-kelamaan secara perlahan ini akan dapat menyebabkan kematian, gitu, Bu. Kematiannya apakah langsung jawabannya tidak. Rokok ini sangat pelan-pelan membunuh dengan menyebabkan suatu penyakit, lalu penyakitnya tambah parah, gitu, sehingga lama-kelamaan ya seseorang tersebut akan meninggal karena rokok tersebut. Jadi yang disebut katanya bahaya merokok itu sampai menimbulkan kematian itu memang betul, karena ternyata meskipun pelan atau bahkan sangat pelan perlahan ini merusak organ tubuh, merusak fungsi-fungsi tubuh ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, rokok ini terlihat sederhana, tetapi secara tidak langsung dia ini perlahan akan mematikan, gitu. Karena memang kalau kata orang kan, wah rokok mah nggak mematikan, gitu. Ya memang tidak langsung ketika kita rokok langsung mati atau meninggal itu enggak. Tetapi dia akan menyebabkan berbagai macam penyebab untuk mengarah kepada kematian, gitu kan. Dia merusak organ tubuh, merusak fungsi dari organ-organ tubuh kita, gitu kan. Fungsi paru-paru misalnya contohnya nanti mulai berkurang, gitu. Salah satu contohnya lagi tadi adalah oksigen di dalam tubuh kita berkurang, padahal kita tahu bahwa tubuh ini sangat butuh oksigen di dalam mengoperasikan organ-organ tersebut, gitu kan. Nah, sehingga kalau semisal darah gitu kan untuk mobilisasi, mengantarkan organ tubuh ini untuk bekerja dengan baik kan pasti membutuhkan oksigen tersebut. Nah, kalau tadi Bapak sempat sebutkan juga ya, ternyata akibat dari zat-zat kimia, kemudian juga terutama zat berbahaya yang ada di dalam rokok ini juga bisa mengganggu fungsi tubuh, fungsi organ dan sebagainya. Nah, itu kalau dari sisi kesehatan ya Pak, gangguan kesehatan ini yang umum, yang paling gampang untuk ditemui setelah kita terpapar gitu ya, terpapar dengan asap rokok, ini apa Pak? Yang paling cepat gitu kan dampak akibat merokok ini biasanya orang itu akan merasa cepat lemas dalam aktivitas, cepat lelah gitu. Lalu juga napasnya juga tidak teratur, lalu juga mulai ada sesak nafas, batuk-batuk gitu kan. Kalau misal batuknya itu diakibatkan oleh rokok, seberapa banyak pun obat yang kita konsumsi, obat batuk pastinya tetap tidak akan terlalu signifikan berdampak, karena memang yang harus dilakukan adalah mengurangi konsumsi rokoknya, kalau bisa berhenti gitu, karena memang lama-kelamaan gejala-gejala ringan ini akan berdampak besar nantinya. Seperti tadi kelihatannya cuma batuk ya, nanti kan akan berdampak panjang gitu kan, mulai paru-paru tidak berfungsi dengan baik, fungsi hatinya juga akan terganggu gitu, sirkulasi udaranya nanti tidak teratur, jadi akan berdampak panjang gitu. Jadi kalau semisal di awal sudah menemukan gejala-gejala yang merugikan akibat perilaku merokok itu, tidak perlu diobati dengan obat secara medis lah. Yang bisa kita lakukan adalah merubah perilaku merokoknya itu. Gitu. Nah, itu yang paling langsung terlihat dan juga terasa itu ke paru ya. Ke paru. Nah, selain paru apa lagi Pak? Iya,
berkaitan dengan hal ini gitu kan, ada banyak lain yang akan terjadi gitu, terganggu akibat merokok ini gitu kan. Aktivitas pastinya akan terganggu. Betul. Gitu. Kalau semisal kita saat ini kan banyak orang yang suka olahraga ya Bu ya, banyak yang FOMO lah ya, lari, main pedal, main tenis gitu kan. Ini juga akan mengganggu aktivitas tersebut gitu, karena durasi waktu dalam hal olahraga juga akan terganggu. Tadi Bapak sebutkan juga cepat lelah gitu, nafas akan tidak teratur gitu kan. Makanya juga ada beberapa orang yang ketika dia olahraga terkena serangan jantung, ya itu bisa juga terjadi gitu, karena fungsi jantungnya tidak maksimal gitu kan. Sedangkan aktivitas fisik di situ olahraganya berat. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian sangat besar bagi tubuh kita gitu. Ini adalah beberapa dampak secara kesehatan yang bisa kita lihat lah terkait dengan merokok ini. Gitu sih. Nah, Pak, kalau tadi ada paru, kemudian juga jantung, bahkan ke hati dan sebagainya. Ini khusus untuk para wanita ya, Pak. Nah, ini pengaruhnya segimana besar sih Pak bahaya dari rokok selain ke organ yang inti ya tadi, paru dan jantung? Bagi teman-teman yang perempuan ya, saat ini terutama para remaja atau ibu-ibu muda ya, sering saya lihat lah di tempat-tempat kafe seperti itu kan, banyak yang merokok. Saya tidak menyalahkan mereka, karena memang di satu sisi adalah saat ini perilaku merokok di kalangan perempuan itu, terutama remaja, itu adalah sebagai gaya hidup. Gitu. Sebagai gaya hidup. Mereka melakukan itu adalah biar terlihat keren, biar tidak ketinggalan dari pergaulannya gitu kan. Tetapi yang tidak mereka pahami bahwa mereka ini akan menghasilkan suatu generasi gitu kan. Mungkin generasi yang saya maksud di sini adalah mereka ini akan mengandung anak nanti gitu kan, akan hamil nanti gitu. Apa yang akan penyebabnya gitu kan? Nanti akan menyebabkan gangguan pada kehamilan tersebut gitu. Walaupun misalnya saat ini saya belum hamil gitu kan, tapi kalau misal beberapa bulan ke depan hamil gitu, tapi perilaku merokoknya tetap berjalan gitu kan, perkembangan janinnya akan terganggu gitu. Lalu juga ibu tersebut juga akan berdampak juga kepada fisiknya yang menurun seperti tadi, yang dia sendiri saja aktivitasnya sudah lelah, ditambah lagi dengan kehamilannya pasti kan akan lebih lelah lagi gitu. Lalu pertumbuhan dari janinnya, dari calon bayinya tersebut juga akan terganggu, karena kan dia hidup tetapi di satu sisi dikelilingi oleh zat-zat yang sangat beracun gitu kan. Secara tidak langsung mungkin bisa juga akan mengalami keguguran, karena memang perkembangannya tidak akan signifikan, tidak akan baik, sehingga kembali lagi adalah perilaku tersebut sangat merugikan nantinya. Gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang, ada juga pertanyaan bahwa bagaimana dengan kami yang masih remaja yang masih jauh deh menikah aja gitu. Belum gitu kan. Ya pastinya orang yang merokok itu bisa kelihatan dari fisiknya gitu. Kalau dia merokok, terutama perempuan, cepat terlihat. Kenapa? Karena dari segi wajahnya, fisiknya dibandingkan usianya pasti akan berbeda gitu. Orang yang merokok, remaja yang merokok, penuaan dini, betul sekali. Jadi orang yang merokok atau remaja yang merokok dengan usianya pasti akan jauh lebih tua wajahnya daripada usianya gitu kan, dibandingkan dengan orang yang tidak merokok dengan usianya pasti dia hidup sehat, pasti dia akan terlihat muda terus. Kadang ada di kalangan teman-teman remaja itu akan ada bilang bahwa usiamu berapa gitu kan, baru 20. Kok nggak yakin gitu kan, karena terlihat usianya jauh lebih tua. Kenapa? Padahal yang namanya penuaan dini itu salah satu yang ditakutkan oleh para wanita. Jadi ternyata salah satu penyebabnya adalah merokok ya mungkin. Nah, kalau dari mungkin kalau tadi berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, secara jangka pendek ataupun jangka panjang terhadap sistem reproduksi tadi ya. Kalau ini Pak, organ, saya sempat dengar juga katanya ada beberapa kasus
penyakit di mata, Pak. Iya. Yang itu juga terpengaruh oleh paparan rokok. Seperti munculnya selaput, kemudian juga gangguan mata yang lain. Itu benar nggak sih, Pak? Iya, karena memang rokok itu bukan hanya berkaitan dengan organ-organ tubuh kita seperti paru, jantung maupun yang lainnya, tetapi akan berpengaruh juga pada pandangan, penglihatan gitu kan. Kenapa? Karena tadi rokok itu kan ada 7.000 zat yang berbahaya gitu kan. Bayangkan 7.000 zat berbahaya gitu kan. Sedangkan 70 diantaranya itu kan, ini kan zat-zat yang sangat mematikan, sangat berbahaya gitu kan. Sehingga kita secara sengaja memasukkan zat-zat kimia yang berbahaya tersebut dalam tubuh kita, pasti akan berdampak pada semua organ-organ tubuh kita, mulai dari mata, fungsi jantung, gitu juga reproduksi bahkan. Lalu juga dari segi fisik juga akan terlihat, terutama laki-laki yang merokok kan fisiknya terlihat jauh sekali gitu kan. Kalau perempuan tadi penuaan dininya mungkin terlihat sedikit dari usianya. Tapi kalau laki-laki itu ketika dia merokok jauh sekali dari usianya gitu. Karena memang rokok ini kan menimbulkan berbagai macam dampak bagi tubuh gitu kan. Terutama dari segi fisik itu akan kelihatan, apalagi fungsi mata gitu. Kulit mungkin ya. Jadi terlihat tuh secara fisik ya. Iya, betul. Nah, nanti kita akan lebih jauh lagi ngobrol tentang, saya agak menarik ya kalau di Kota Cimahi ini, selain ada tulisan kawasan ramah anak, juga ada tulisan kawasan tanpa rokok gitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh mengenai kawasan tanpa rokok ini, terutama di Kota Cimahi ya Pak. Nah, sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Masih di perbincangan mengenai adakah manfaat rokok sebetulnya ya. Dan ternyata kalau tadi uraian dari Pak Zul ya cukup singkat tapi padat, ternyata belum nemu tuh Arin ya kayaknya manfaat dari rokok ya. Yang ada malah bahayanya gitu. Dan ternyata rokok itu bahayanya juga tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Kemudian juga bahkan tidak terasa gitu ya, pelan-pelan ini mengakibatkan berbagai kerugian lah ya, kerusakan juga. Nah, ini mungkin salah satu penyebab kenapa di satu daerah, termasuk juga mungkin di Kota Cimahi ya, saya belum begitu paham juga, ditetapkan beberapa tempat sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, tentang kawasan tanpa rokok ini sebetulnya apa dan juga tujuannya bagaimana, Pak? Iya, kita sering mendengar istilah KTR gitu kan, yaitu adalah kawasan tanpa rokok. Sebenarnya kawasan tanpa rokok ini adalah sebuah area atau sebuah wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pemerintah kota atau kabupaten dan juga gubernur dengan perwali gitu kan, atau perda gitu kan, atau pergubnya berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Nah, kawasan tanpa rokok ini apa maksudnya gitu kan? Jadi kawasan tanpa rokok ini adalah sebuah kawasan yang dimana di kawasan tersebut tidak boleh ada aktivitas apapun berkaitan dengan merokok, mulai dari memproduksi, menjual, mempromosikan, dan juga melakukan praktek atau perilaku merokoknya itu nggak boleh gitu. Jadi semua aktivitas tidak cuma merokoknya, tidak cuma merokok saja juga, gitu, tapi tidak boleh ada kayak stiker rokok gitu kan, atau spanduk berkaitan dengan kegiatan yang disponsori oleh rokok juga nggak boleh. Apalagi orang yang menjual rokok di area tersebut nggak boleh. Jadi ini adalah wilayah. Kenapa sih ditetapkan yang namanya KTR? Apa sih tujuannya gitu kan? Secara umum tujuan KTR ini ada dua gitu kan. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang bersih gitu kan. Karena memang kembali lagi bahwa kita membutuhkan udara maupun oksigen yang bersih gitu kan, sehingga wilayah tersebut diharapkan untuk bersih dalam hal apa? Dalam hal asap rokok tidak ada, gitu. Pikiran kita jernih, maksudnya tidak melihat iklan-iklan rokok yang mungkin mengganggu atau mengajak kita untuk rokok gitu kan. Lalu yang kedua adalah untuk melindungi masyarakat itu dari asap rokok. Karena kita tahu kan rokok itu kan ada dua, ada perokok aktif dan perokok pasif. Nah, yang kita lindungi di sini adalah terutama adalah perokok pasifnya. Karena kan mereka ini tidak merokok secara langsung, tapi dampaknya mereka kena gitu. Jadi orang lain yang rokok sakitnya saya dapat gitu kan. Jadi ini yang
kita lindungi. Jadi ada dua tadi untuk kenapa sih KTR itu perlu diadakan gitu kan, perlu dibuatkan aturan. Setiap kota kalau perlu. Nah, itu mungkin kalau tadi Bapak sebutkan juga salah satunya adalah tidak boleh juga ada promosi-promosi termasuk juga kegiatan yang mungkin disponsori oleh rokok dan dipromosikan di kawasan KTR itu KTR tersebut. Nah, ini kalau mungkin sebagai contoh biasanya di satu kota itu ngincernya Pak, yang dijadikan KTR ini biasanya apa sih? Untuk tempat-tempat KTR ini memang sudah diatur ya oleh Kementerian Kesehatan dan juga semua KTR ini pastinya ada beberapa tempat yang dipraktekkan atau diaplikasikan untuk penerapan aturan KTR ini. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu tidak boleh ada aktivitas merokok itu nggak boleh ada. Misalnya salah satu contohnya di puskesmas, rumah sakit, klinik, lalu juga tempat pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, lalu juga di perguruan tinggi ini kan itu tempatnya kita mendidik anak-anak masa tempat sih gitu. Mendidik, tempat kita belajar berbagai hal gitu. Maka perilaku-perilaku yang merugikan ini harus tidak boleh ada yang namanya aktivitas berkaitan dengan rokok. Lalu juga tempat-tempat ibadah gitu kan. Tempat ibadah ini jangan sampai mengganggu aktivitas orang-orang sedang ibadah yang pengen khusyuk gitu kan. Tiba-tiba ada asap rokok dari luar kan, ini kan pasti akan mengganggu gitu. Lalu juga tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum kita bisa lihat ya sekarang ya aturan-aturan seperti di kereta api. Tidak boleh ada asap rokok, tidak boleh ada aktivitas rokok. Sering kita dengar juga bahwa ada pemberitahuan dari petugas kereta api juga apabila perjalanan ini bebas asap rokok. Apabila ada ketahuan merokok akan diturunkan dan dikenakan denda, dikenakan sanksi, tidak boleh naik kereta sampai beberapa bulan ke depan. Ini merupakan tempat bahwa di mana kita itu ingin mendapatkan yang namanya kenyamanan dalam hal aktivitas gitu. Jadi perokok ini harus dibatasi ruang geraknya dengan KTR ini gitu. Jadi mereka tidak boleh merokok dan melakukan aktivitas berkaitan dengan perokok ini secara sembarangan. Berarti angkutan umum ya. Angkutan umum di mana di situ ada banyak perokok pasif nantinya gitu ya. Satu orang merokok semuanya jadi terkena juga ya imbasnya. Nah, ini kalau lihat kalau misalnya kawasan tanpa rokok ini terwujud, Pak. Ini manfaatnya untuk sebuah lingkungan, sebuah kota, sebuah komunitas. Ini apa sih, Pak, yang terasa langsung kalau terwujud ya? Kalau berbicara manfaat dari KTR pasti kan akan banyak ya Bu ya gitu kan. Pasti kita akan menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau. Maksudnya lingkungan hijau di sini dari segi udara itu bagus. Kita juga melindungi masyarakat atau kelompok-kelompok yang tidak merokok ini agar tetap sehat gitu kan, dan dapat melakukan aktivitas dengan baik gitu kan, tanpa terpaparnya asap rokok, dan mereka tidak menjadi perokok pasif. Tidak dirugikan. Lalu yang kedua, yang pastinya udara ini menjadi bersih. Kita mau olahraga, kita mau jalan gitu kan, pastikan kita akan menghirup udara-udara yang baik gitu. Jadi kualitas udara ini juga kan menjadi salah satu indikator penilaian kota sehat ya. Kita sering dengar kota sehat. Ya, salah satu indikatornya adalah bagaimana penerapan KTR ini dengan baik atau tidak. Bagaimana kita menyiapkan kawasan-kawasan hijau ini untuk tetap ada atau tidak. Lalu juga peningkatan produktivitas gitu kan, dengan adanya KTR ya, kondisi lingkungan kerja akan sehat, produktivitas akan meningkat karena tidak ada gangguan dari orang-orang yang merokok atau orang-orang yang menjual rokok. Karena kan kalau kita kerja di samping ada merokokan pasti kan tidak nyaman gitu lah. Apalagi di satu sisi kita posisinya adalah tidak merokok gitu. Lalu juga KTR ini secara preventif pencegahan itu merupakan salah satu strategi pencegahan untuk berhenti merokok gitu, dengan diterapkannya KTR. Karena secara tidak langsung KTR ini adalah untuk mengikat gitu kan ruang gerak dari para perokok ini, mempersempit. Betul. Sehingga kalau dia mau merokok, oh ada KTR nih gitu kan. Kalau dia mau ke rokok di sini, oh ternyata ini wilayah KTR gitu. Jadi secara langsung
ini adalah mempersempit ruang gerak dari para perokok betul. Nah, ini kalau dari aturan dari kawasan tanpa rokok ini sendiri ya, sepertinya ada ketentuan-ketentuan yang disebut dengan kepatuhan KTR. Nah, ini apa saja sih, Pak? Iya, kalau berbicara kepatuhan KTR itu kan ada 8 indikator ya yang bisa kita nilai. Yang pertama itu tidak ditemukan orang merokok di dalam gedung. Di dalam ruangan pastinya kan di dalam gedung itu harus steril, apalagi ruangan tersebut tertutup dan ada AC-nya gitu kan. Iya, betul. Lalu tidak ditemukan ruang merokok di dalam gedung. Jadi jangan sampai para perokok ini egois gitu. Jadi di dalam boleh, gedung ini dibuatkan khusus itu jangan gitu. Kalau berbicara KTR itu tidak ada orang yang merokok dalam gedung, lalu tidak ada juga ruangan untuk merokok di dalam gedung tersebut. Lalu tidak ditemukan putung rokok di wilayah KTR tersebut. Lalu juga tidak ditemukan penjual pastinya. Lalu tidak ditemukan asbak dan korek api. Lalu tidak ada kita melihat iklan maupun promosi rokok. Ya paling kecil stiker itu tidak boleh ada gitu kan. Lalu yang terakhir adalah KTR itu dikatakan ini adalah kawasan tanpa rokok adanya tulisan atau stiker atau himbauan yang ditempel yang diperlihatkan berkaitan dengan ini loh kawasan tanpa rokok gitu. Tidak boleh ada aktivitas yang berkaitan dengan rokok ya. Betul, Ibu. Oke, Pak. Nah, ternyata memang untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok ini agak ada beberapa indikator yang harus dipenuhi harus dipenuhi. Ya. Ini sepertinya ada penelpon yang bisa kita sambungkan ya, Pak, yang boleh. Ingin bertanya di 085161280929. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Teteh, Ibu, dengan siapa, di mana? Saya sama Mira. Oh iya, Bu Mira. Di Cimahi. Masih di Kota Cimahi ya. Ya, silahkan bertanya langsung mumpung ada Pak Zul nih ya yang sudah dari tadi ternyata nggak nemu-nemu tuh Arin kayaknya manfaat dari rokok. Padahal temanya manfaat dari rokok tuh apa gitu, tapi tanda tanya ya. Iya. Silahkan, Teh Mira. Menarik sekali ya, cuma sayang banget saya baru, ini talk show-nya dari jam 9 ya. Saya baru gabung tadi 9:30, jadi baru sedikit yang saya dengar. Tapi ini menarik sekali ya seputar merokok. Karena terus terang saya itu adalah orang yang kalau ngirup asap rokok tuh kayaknya gimana gitu ya, nyesek gitu. Padahal suami juga di rumah merokok gitu. Nah, yang saya tanyain, ini kan susah banget ya kalau nyuruh suami untuk enggak ngerokok gitu ya. Kayaknya kalau disuruh pilih lebih memilih rokok kayaknya gitu ya, Dok ya. Tapi saya ini mau cerita gitu ya, tadi seputar tadi dokter bilang bahwa perokok pasif itu adalah yang sangat dirugikan gitu ya. Jadi saya sangat mendukung sekali ini adanya kawasan tanpa rokok gitu ya. Karena di angkot juga saya pernah ngangkot gitu ya, di dalamnya ada orang merokok, kemudian di tempat kesiksa makan banget juga ya, Bu, apalagi ada. Iya, ditanya nggak ngerokok sekali. Iya, betul sekali. Saya udah ini kipas-kipas di depan nyindir ya gitu ya. Merekanya ternyata ya kayaknya egois lah gitu ya. Nah, ini yang saya mau tanyain, ini kawasan tanpa rokok ini apakah sudah berlaku gitu ya, atau baru rencana? Karena saya baru denger nih tadi 9:30 itu. Nah, kalau itu saya sangat mendukung sekali ini supaya di ini bebas rokok gitu. Iya, kayak gitu. Ya, gitu aja deh. Ya. Saya pokoknya mendukung sekali tanpa rokok. Terima kasih Teh Mira. Terima kasih. Sehat selalu ya. Ya, amin. Iya, mangga Pak Zul. Ini gimana katanya? Terima kasih Teh Mira sharingnya maupun pertanyaannya. Ini alhamdulillah ibu-ibu sangat mendukung ini berkaitan dengan kawasan tanpa rokok, apalagi untuk merubah perilaku orang-orang yang merokok. Iya, terima kasih. Berbicara terkait dengan KTR ini di berbagai kota sudah ada yang menerapkannya, gitu kan. Sudah ada yang mengaplikasikan. Begitupun di Kota Cimahi. Karena di Kota
Kota Cimahi sendiri sudah ada terkait dengan Perda ada Perwali berkaitan dengan KTR. Tetapi peraturan tersebut mungkin perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan aturan sehingga dapat memperketat terkait dengan pelaksanaan KTR tersebut. Kenapa demikian? Karena di berbagai kota yang saya lihat gitu kan, bukan hanya di Kota Cimahi, KTR itu sudah ada. Gitu. Tetapi penerapannya masih belum maksimal. Kenapa? Apa kendalanya? Adalah pengawasan. Gitu. Pengawasan. Maksudnya gimana gitu kan? Ini adalah kawasan tanpa rokok misalnya. Tapi ada orang merokok. Nah, orang merokok di sini dia mungkin tidak tahu gitu kan. Sehingga diperlukan pengawasan. Diawasi oleh siapa gitu kan? Diawasi oleh dua pihak, yaitu adalah masyarakat itu sendiri saling mengingatkan bahwa ini loh kawasan tanpa rokok, mohon maaf gitu di sini dilarang merokok gitu kan. Lalu juga ada diawasi oleh pemerintah melalui aturan yang ketat. Misalnya kalau merokok di kawasan tanpa rokok yang sudah ditentukan akan dikenakan dendanya juga harus jelas gitu kan, dendanya harus jelas, berapa besarannya, di mana dia bayarkan. Kalau misal alasannya saya nggak tahu ada kawasan tanpa rokok, ya pasti juga tulisan ini kawasan tanpa rokok juga harus jelas gitu. Jadi ini merupakan strategi agar kawasan tanpa rokok ini bisa berjalan dengan baik. Nah, contohnya di Jogja lah. Di Jogja itu di kawasan Malioboro itu sudah tidak boleh rokok karena itu merupakan kawasan tanpa rokok. Lalu bagaimana kalau ada orang dari luar merokok di situ? Tidak tahu. Biasanya masyarakat asli sana atau orang yang sudah membaca tulisan tersebut langsung mengingatkan gitu kan. Betul. Dengan sopan, dengan halus, akhirnya sudah disiapkan juga tempat untuk mematikan rokok tersebut gitu kan. Sehingga untuk perilaku merokok di sana bisa diperketat, diturunkan perilakunya, lalu juga kawasan tanpa rokoknya berjalan dengan baik. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa kawasan tanpa rokok di situ sebenarnya pemerintah nggak bisa duduk di situ selama 24 jam. Sehingga masyarakat harus terlibat aktif, saling mengingatkan, saling memberitahu, lalu juga memberikan penjelasan terkait dengan di sini kawasan tanpa rokok. Jadi gitu sih. Iya. Jadi selain aturannya harus diperjelas tadi kemudian dukungan dari masyarakat dari masyarakat untuk itu juga sendiri. Ikut di pengawasannya. Di pengawasannya. Karena betul. ini agak cukup sulit ya di dalam hal pengawasan. Dalam hal pengawasan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Teh Mira tadi. Kemudian juga, nah Pak, kalau di pemilu tuh ada yang namanya pemilih pemula ya. Nah, yang namanya perokok juga kayaknya ada perokok pemula ya. Ini gimana cara mungkin edukasi atau sosialisasi tentang bahaya merokok sudah banyak disampaikan, tapi ini pencegahan yang paling efektif untuk para perokok pemula ini gimana, Pak? Pencegahan untuk perokok pemula ini merupakan hal yang sangat menarik ya. Karena memang perokok pemula ini merokok itu bukan karena kebutuhan untuk hidup mereka, tetapi lebih kepada gaya hidup dan pergaulan. Gitu kan. Sehingga pencegahan yang bisa dilakukan lagi kembali lagi adalah di mana tempat dia memulai merokok tersebut, yaitu adalah lingkungannya. Sehingga lingkungan inilah yang akan kita awasi dengan cara apa gitu kan. Nggak bisa hanya dinas kesehatan saja gitu kan, perlu kerjasama lintas sektor dengan siapa, dengan dinas pendidikan gitu kan, masukin terkait dengan informasi atau edukasi merokok mungkin di sela-sela pembelajaran gitu, lalu diajak mereka ini untuk sharing diskusi terkait dengan bahaya merokok itu seperti apa. Lalu juga ketika mereka kembali ke rumah perlu dilakukan pengawasan oleh lingkungan sekitar. Oleh siapa? Oleh orang tua, oleh lingkungan permainan, oleh masyarakat di sekitar, misal tetangga komunitas, atau saudara, komunitas ya. Sehingga perilaku mereka itu bisa dicegah sedini mungkin gitu. Tetapi di sini perlu pengawasan. Nah, yang saya lihat di lapangan adalah banyak sekali masyarakat itu merasa bahwa kalau untuk berhenti merokok ini, terutama pada remaja ini, hanya berfokus atau titik beratnya itu hanya pada dinkes. Jawabannya salah. Jadi pendidikan juga harus di pendidikan, apalagi sekolah gitu kan, apalagi sekolah. Lalu orang tua di rumah, masyarakat di sekitar, komunitas juga harus terlibat aktif gitu. Jadi sama-sama bahu-membahu untuk merubah perilaku ini secara dini mungkin. Bersama-sama ya, betul. Itu mungkin karena dengan bersama-sama kayaknya kita lebih kuat, lebih efektif juga ya tindakannya. Betul, Ibu,
Oke, nah ini ada pertanyaan yang masuk juga ya. Ini dari Kang Fahri nih katanya, entah Kang Fahri ini merokok atau tidak ya. Apa yang sebenarnya lebih bahaya katanya? Rokoknya, asapnya, atau kebiasaan sosial di baliknya? Iya. Ini merupakan pertanyaan dari penguji saya ketika saya ujian disertasi kemarin. Wah, Kang Fahri jangan-jangan pengujinya gelar doktor. Pak Zul nih. Saya ingat ada namanya beliau itu seorang profesor gitu kan di UNS 11 Maret. Beliau menanyakan rokok itu yang berbahaya apanya? Apanya? Iya, betul. Saya waktu itu menjawab salah ternyata Ibu. Saya sampaikan yang berbahaya itu nikotinnya, tarnya gitu kan. Ternyata yang salah itu adalah asapnya. Asapnya. Kenapa gitu kan? Sebenarnya kalau tidak kita nyalakan, rokok itu tidak berbahaya. Kan? Tetapi setelah dinyalakan, akhirnya asapnya ada. Nah, sehingga asap tersebutlah yang berbahaya, gitu kan? Kenapa? Dalam asap yang kita hirup itu berbagai macam yang namanya zat tadi, yang 7.000 lebih tadi, yang 70 diantaranya yang sangat berbahaya, gitu ya. Kalau berbicara satu jawaban, apa yang berbahaya dari rokok? Ya, jawabannya adalah asapnya. Pernah kita lihat mungkin seperti di TikTok ya, atau di Instagram, ada anak mengedukasi bapaknya. Dia mengambil rokok bapaknya, lalu memasukkan ke dalam sebuah botol, lalu botol tersebut diisi air sedikit gitu kan. Lalu dia masukkan asapnya masuk ke situ satu batang rokok, lalu ditutup botolnya. Lalu setelah itu botol tersebut dikocok-kocok, akhirnya asap dan rokok jadi satu, airnya jadi hitam. Nah, anak tersebut menganalogikan bahwa asap ini akan merubah bagaimana tubuh kita bekerja. Darah kita yang tadi bersih menjadi kotor, gitu kan. Ibarat botol ini adalah tubuh kita yang tadinya bersih, akhirnya jadi kotor, gitu kan. Ini baru sebatang rokok. Bagaimana dengan berbagai rokok yang kita konsumsi, seberapa banyak, seberapa lama, nah ini akan berdampak pada hal tersebut. Jadi begitu sih jawabannya. Terima kasih Kang Fahri. Iya, Kang Fahri ya. Jadi yang berbahaya itu asapnya. Tapi kalau misalnya pemerintah mungkin juga beralasan bahwa rokok ini punya sisi positifnya untuk perekonomian masyarakat. Nah, ini gimana? Ya, ini menjadi polemik ya yang di masyarakat terutama gitu kan. Karena kita merasa bahwa rokok ada manfaatnya kok. Gitu. Saya pernah ajak diskusi beberapa orang, apa manfaatnya? Pajak rokok itu besar. Saya bilang iya, benar pajak rokok itu besar yang diberikan oleh produsen rokok atau pabrik rokok kepada pemerintah. Tetapi uang tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membayar apa? Iuran BPJS. Contohnya, iuran BPJS ini banyak penyakit 70% itu disebabkan oleh perilaku merokok. Gitu. Jadi mereka memberikan uang pada pemerintah untuk pemerintah ini gunakan untuk pengobatan penyakit akibat merokok. Kalau kita lihatlah data dari BPJS beberapa tahun terakhir, PTM, penyakit tidak menular, apa sih yang paling tinggi? Kanker, gitu kan. Lalu juga gangguan fungsi hati, obesitas, gitu. Ini kan beberapa penyakit yang berkaitan akibat merokok gitu. Sebenarnya malah pemerintah itu minus sebenarnya. Kenapa minus? Karena pengeluaran akibat lebih besar pengobatan masyarakatnya akibat merokok itu jauh lebih besar daripada penerimaan mereka. Iya, betul. Jadi ini menjadi tantangan di masyarakat itu sendiri. Iya. Nah, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Ini satu aja nih ya Pak, yang sebelum kita beralih ke sesi berikutnya. Katanya sebenarnya secara teknologi gitu ya, bisa nggak sih diciptakan rokok yang benar-benar aman? Iya. Yang namanya rokok itu tidak ada rokok yang benar-benar aman, gitu kan. Apalagi menggunakan teknologi, gitu. Karena rokok itu kan berbicara apapun, mau teknologi bersifat tradisional apapun, rokok ya tetap berbahaya dalam bentuk apapun. Rokok selalu berbahaya dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk yang kita hirup secara langsung dengan lintingan tadi, dengan tembakau yang dicacah kecil-kecil, atau dengan vape tadi dengan berbentuk cairan atau rasa buah, itu sama tetap berbahaya, gitu kan. Namanya ketika asap itu sudah masuk dalam tubuh, mau keluar lewat mana, gitu, dia akan menempel dalam tubuh dan akan menyebabkan berbagai macam kerusakan maupun kerugian yang ditimbulkan, karena memang tadi kan banyak kandungannya, sehingga
menggunakan teknologi pun namanya rokok ya tetap rokok gitu kan, namanya penyebab maupun gangguannya akan tetap sama gitu kan, walaupun dengan teknologi rokok tersebut secanggih apapun ya, tidak ada yang benar-benar aman ya. Betul Ibu. Oke, dan good listeners, kita akan masih lanjut kebersamaan kita, kemudian juga perbincangan kita dengan Pak Zul nih masih mengenai bahayanya rokok. Sebelumnya kita simak dulu yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Radio Talk mengenai bukan manfaat merokok sih, tapi lebih ke bahaya merokok ya. Jadi gimana caranya? Ternyata memang setelah tahu lebih banyak, bahkan kayaknya memang cuma bahayanya aja yang kelihatannya dan juga terasa oleh masyarakat. Banyak juga sebetulnya orang-orang atau masyarakat yang perokok ini ingin berhenti, Pak. Tapi kayaknya sulit. Dan mungkin bagaimana caranya, dimulai dari apa langsung drastis berhenti atau pelan-pelan atau gimana? Sebetulnya ada cara yang efektif nggak sih Pak untuk berhenti merokok? Iya, berkaitan dengan cara berhenti merokok yang efektif, yang pastinya kan berhenti merokok ini bukan proses yang mudah ya, apalagi betul. Orang udah kecanduan dengan durasi waktu yang lama gitu kan, sehingga dia membutuhkan perencanaan, lalu juga waktu untuk berubah. Ada istilahnya itu adalah terkait dengan the management plan atau merencanakan gitu kan, aksi-aksinya apa yang harus dilakukan gitu kan. Kalau yang ingin berhenti merokok ya. Yang perlu dilakukan di sini, yang hasil riset saya karena kebetulan saya dari dulu risetnya fokusnya rokok gitu kan. Yang pertama itu harus memperkuat niat. Gitu, niat itu harus kuat gitu kan. Kita harus fokuskan bahwa niat ini karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Kalau karena orang lain pasti dia akan kembali lagi ketika ada masalah dengan orang tersebut maupun lingkungan. Jadi harus karena diri sendiri gitu juga. Lalu kita perlukan step by stepnya gitu kan. Step by stepnya apa yang harus kita lakukan. Misalnya mengurangi itu tidak bisa langsung sebungkus dikurangi. Menguranginya dulu misalnya dari satu bungkus jadi 10 batang. Lalu minggu depan lagi turun lagi gitu. Nggak bisa tiap hari itu turun, nggak bisa. Jadi harus ada jangka waktu yang dia untuk konsumsi rokok ini dikurangi gitu kan. Lalu perlu juga dia membulatkan tekadnya, selain itu juga membuat time plan-nya gitu kan. Bagaimana rokok ini dia kurangin per minggu, per bulan. Lalu dia ini menetapkan kapan dia berhenti ini, kapan misalnya 6 bulan ke depan gitu kan. Dia harus bisa mendorong dirinya sendiri, melawan dirinya sendiri untuk mencapai target tersebut gitu. Lalu juga yang kedua adalah terkait dengan mengatasi kebiasaan. Kalau semisal ingin merokok, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, kadang orang sekarang ingin makan permen, gitu kan, kan? Atau enggak makan kue, gitu kan. Itu bisa dirubah, gitu kan. Tetapi kembali lagi harus mengganti konsumsi rokok dengan konsumsi makanan yang sehat juga, gitu ya kan. Enggak ngerokok, tapi permennya banyak, akhirnya obesitas, gitu kan. Jadi harus dirubah ke arah yang sehat. Tapi memang ini butuh waktu dan pelan-pelan juga, gitu. Sehingga kecanduan itu juga bisa berhenti. Lalu yang ketiga yang pastinya adalah dukungan, social support, gitu. Jadi ini berkaitan dengan faktor eksternal, gitu kan. Yang kita berbicara tadi kan adalah internalnya. Eksternalnya siapa? Gitu kan. Bukan hanya tenaga medis. Itu gurunya harus mendukung, orang tuanya harus mendukung, teman-teman komunitas, teman-teman sebayanya harus mendukung, tadi pasangannya, kayak Teh Mira ya, pasangannya harus mendukung. Memang ngasih taunya memang rada susah, tetapi pelan-pelan itu secara perilaku ketika individu itu diberikan paparan informasi secara berulang-ulang oleh orang terdekatnya, pasti informasi tersebut akan diaplikasikan walaupun memang butuh waktu. Karena untuk merubah orang merokok ini nggak bisa kita langsung kamu berhenti nggak bisa. Jadi memang butuh waktu, butuh edukasi informasi yang secara berulang-ulang harus kita berikan dan kita sampaikan kepada orang tersebut. Iya, dan ternyata orang terdekat yang paling efektif ya. Iya, lalu saya punya teman kemarin, baru minggu lalu saya ngobrol sama beliau, saya kaget
beliau nggak merokok gitu kan. Padahal sebelumnya tuh dia perokok berat, lalu juga istrinya itu sudah menyampaikan berulang-ulang berkali-kali, tetapi beliau itu tidak mau berhenti merokok. Tetapi ada satu orang yang ketika dia menyampaikan berkali-kali, akhirnya seorang bapak tersebut, laki-laki tersebut berhenti merokok. Itu adalah dari anak perempuannya, dari anaknya. Anaknya sederhana saja. Dia itu bilang gini, aku nggak mau dekat ayah. Ayah bawa rokok. Kalau mau peluk aku, mau cium aku, anaknya itu masih usia 3 tahun gitu kan. Tapi udah bisa ngomong, kalau mau cium aku, peluk aku, nggak boleh bawa rokok, aku nggak mau bawa rokok gitu. Akhirnya lama-kelamaan ketika pulang kerja dia mau peluk anaknya nggak mau gitu. Ketika tidur pun anaknya nggak mau dekat bapaknya. Akhirnya lama-kelamaan daripada saya jauh dari anak dan ini juga merugikan saya, akhirnya saya merubah perilaku secara pelan-pelan. Saya tanya butuh waktu berapa lama? Butuh waktu sekitar 3 bulan untuk berhenti. Alhamdulillah kemarin cepat itu tergolong ketemu kami kemarin sore ketemu, alhamdulillah sudah berhenti gitu kan. Itu karena anak kecil dan anaknya kemarin saya lihat ada hebat, saya taos gitu kan. Iya, soalnya aku nggak mau bawa rokok. Dia bilang ternyata usia 3 tahun lebih bisa menjadi agen perubahan perilaku. Betul. Gitu. Jadi tidak berdasarkan golongan, berdasarkan kedudukan gitu ya, untuk bisa mempengaruhi seseorang ya ke kebiasaan baik ini ya. Kemudian ada lagi yang mungkin yang bisa membuat seseorang bisa memanage dirinya untuk berhenti merokok selain dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Mungkin kalau edukasi, Pak? Iya, itu perlu, edukasi itu perlu. Dan juga tadi seperti yang kita bahas tadi terkait KTR itu harus benar-benar diaplikasikan. Karena kalau kita lihat bahwa tipe masyarakat itu atau manusia itu kan berubah kan ada 3. Karena diri sendiri, karena orang lain, ini yang sudah kita bahas. Lalu yang ketiga adalah karena aturan. Aturan. Kadang kalau kita lihat nih contoh selain rokok, kenapa kalau kita yang dekat nggak pakai helm misalnya, tapi kalau ke Bandung pakai helm, alasan satu, akan banyak polisi, takut ditilang, berarti kan takut pada aturan. Nah, ketika KTR itu dilaksanakan dengan baik, diperketat aturannya, diperketat ruang gerak dari para perokok ini, maka perokok ini secara langsung tidak akan nyaman dengan apa yang ada, sehingga lama-kelamaan dia akan berhenti. Kenapa demikian? Karena balik lagi adalah aturan itu harus benar-benar dilaksanakan, diaplikasikan, dan juga dicontohkan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Jadi aturan itu dikeluarkan. Kalau semisal pembuat kebijakan misalnya merokok, ya ketika ada di kawasan KTR, beliau tidak merokok gitu, sehingga dari masyarakatnya bisa mencontoh terkait dengan perilaku tersebut. Kalau semisal ada pertanyaan lagi dari teman-teman kemarin kita diskusi, Pak, kalau pembuat kebijakannya merokok gimana? Nggak masalah, karena kan rokok itu kan hak bagi orang tersebut. Tetapi kalau dia ada di kawasan tanpa rokok, ya dia harus mengaplikasikan hal tersebut. Dan ternyata contoh itu juga salah satu hal yang efektif juga untuk bisa mengedukasi orang lain. Betul. Nah, ini nggak kerasa, Pak, sudah di akhir waktu perbincangan kita di kesempatan kali ini, dan mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup ya untuk masyarakat Kota Cimahi, untuk siapapun ya masyarakat yang berkaitan dengan rokok ini, Pak, silakan disampaikan. Ya, ada closing statement ya dari saya setelah kita diskusi tadi, Ibu ya, sangat seru sekali. Closing statement dari saya adalah hidupmu lebih berharga daripada sebatang rokok. Kamu lebih kuat daripada kecanduanmu. Pilih sehat, bukan rokok, karena yang mengendalikan hidupmu adalah dirimu, bukan rokok. Ya, itu mantap banget, Pak. Jadi ini sangat dalam ya. Jadi ternyata yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh sebatang rokok. Iya, betul. Terima kasih, dan mudah-mudahan untuk Anda good listeners ini membuka sekali wawasan bagi kita, dan terutama untuk Anda yang udah ada niat nih untuk berhenti merokok, ayo segera. Tadi triknya dan juga manajemen berhenti merokoknya juga sudah disampaikan oleh Pak Zul ya. Terima kasih banyak Pak Zul Akmal sebagai dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat
masyarakat Indonesia dan juga dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi juga terima kasih banyak atas kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Zul nih ya. Iya, mudah-mudahan lain waktu boleh diundang lagi. Dengan senang hati Bu bisa sharing dan berbagi ya apa yang sedikit kami ketahui. Iya, terima kasih atas kehadirannya dan untuk perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.